Kesalahan jamaah haji yang harus dihindari. Tips penting untuk jamaah haji yang tidak boleh dilewati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel Lentera Hati Official. Teman-teman, ibadah haji adalah perjalanan spiritual yang sangat besar. Banyak orang membayangkan haji hanya tentang beribadah di tanah suci, melihat Ka'bah, dan memperbanyak doa. Tapi kenyataannya, haji juga merupakan perjalanan fisik, mental, dan emosional yang sangat menguras tenaga. Tidak sedikit jamaah yang akhirnya kelelahan, stres, bahkan kesulitan menjalani ibadah dengan maksimal karena melakukan kesalahan-kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari sejak awal. Dalam video ini, kita akan membahas kesalahan jamaah haji yang paling sering terjadi, mulai dari sebelum keberangkatan, saat di Mekah dan Madinah, hingga ketika menjalani puncak haji di Ar-Muznah. Hal ini sangat penting terutama untuk jamaah haji agar ibadah lebih nyaman, lebih tenang, dan lebih fokus. Teman-teman, banyak jamaah haji menangis bukan hanya karena haru, tapi karena kelelahan, bisa jadi tersesat, karena sakit, bahkan menyesal karena melakukan kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Dan menariknya, hampir semua jamaah haji pernah melakukan hal ini. Kalau teman-teman sedang berangkat haji atau akan berangkat haji, tonton video ini sampai habis ya, karena satu kesalahan kecil saja bisa membuat ibadah jadi jauh lebih berat. Apa sajakah itu? Yuk disimak. Kesalahan pertama yang paling sering terjadi adalah membawa barang terlalu banyak. Banyak jamaah haji yang merasa semua barang penting harus dibawa ke tanah suci. Akibatnya koper menjadi penuh, tas kabin menjadi berat. Bahkan tas Ar-Muznah dipenuhi barang yang sebenarnya tidak terlalu diperlukan. Padahal selama di tanah suci, jamaah akan banyak berjalan kaki, berpindah tempat, naik turun bis, hingga berdesakan dengan jutaan orang. Barang yang terlalu banyak justru membuat tubuh cepat lelah dan sulit untuk bergerak. Tidak sedikit jamaah yang akhirnya kerepotan sendiri. Akhirnya bisa kehilangan barang, tas tertinggal, sulit mencari sesuatu, bahkan stres karena terlalu banyak bawaan. Jadi sebaiknya bawa barang seperlunya, prioritaskan barang yang ringan, gunakan tas yang nyaman, dan jangan membawa barang jaga-jaga terlalu banyak. Ingat ya teman-teman, di tanah suci tenaga jauh lebih berharga daripada barang. Yang kedua, memaksakan diri beribadah tanpa mengatur tenaga. Banyak jamaah haji terlalu semangat di awal. Baru tiba di Mekah langsung ingin umroh berkali-kali, jalan terus ke Masjidil Haram, mengejar semua ibadah sunnah, bahkan jalan-jalan terus tanpa istirahat. Padahal puncak ibadah haji masih panjang. Akibatnya sebelum Ar-Muznah dimulai, tubuh sudah kelelahan duluan. Ada yang kakinya sakit, ada yang dehidrasi, bahkan harus dirawat karena drop. Padahal haji bukan lomba siapa yang paling kuat. Yang paling penting adalah menjaga kondisi agar tetap mampu menjalani rukun dan wajib haji dengan baik. Tipsnya, hendaknya jamaah haji bisa mengatur energi. Jangan terlalu memaksakan ibadah sunnah. Kemudian harus beristirahat dengan cukup dan pahami bahwa menjaga kesehatan juga bagian dari ibadah. Yang ketiga, kurang minum air putih dan menganggap remeh cuaca panas. Teman-teman, cuaca di tanah suci sangat berbeda dengan Indonesia. Panasnya bisa sangat ekstrim dan membuat tubuh cepat kehilangan cairan. Jadi kesalahan yang sering terjadi adalah jamaah haji malas minum, minumnya menunggu haus terlebih dahulu, terlalu lama berjalan di bawah matahari, atau tidak membawa air minum.
Dehidrasi saat menjalankan ibadah sangat berbahaya ya teman-teman. Tubuh bisa tiba-tiba lemas, pusing, bahkan pingsan. Banyak jamaah merasa dirinya kuat, padahal tubuh sebenarnya sudah kekurangan cairan. Jadi tips pentingnya adalah minum sedikit tapi sering. Hendaknya selalu bawa botol air atau tumbler, gunakanlah payung, dan jangan memaksakan diri berjalan saat cuaca terlalu panas atau matahari terik. Kesalahan keempat adalah terlalu fokus foto dan video sampai lupa menikmati ibadah. Di zaman sekarang, banyak jamaah sibuk mendokumentasikan semua momen, seperti merekam momen tawaf, selfie di depan Ka'bah, live di media sosial, atau terus bermain HP. Teman-teman, tidak salah mengabadikan momen, tapi banyak orang akhirnya kehilangan kekhusyuan karena terlalu sibuk merekam. Ada jamaah yang setelah pulang justru merasa menyesal karena waktunya habis untuk kamera, bukan untuk menikmati ibadah dan berdoa. Momen di tanah suci belum tentu datang 2 kali atau berkali-kali dalam hidup. Kadang yang paling berharga justru bukan yang direkam kamera, tapi yang dirasakan di hati. Yang kelima, tidak sabar menghadapi keramaian dan antrian. Haji adalah tempat latihan kesabaran yang terbesar. Bayangkan, jutaan manusia berkumpul di tempat yang sama. Misalnya antri makan, antri toilet, antri naik bis, berdesakan di jalan, tidur berdekatan, dan menghadapi kondisi yang tidak selalu nyaman. Kesalahan terbesar, banyak jamaah mudah emosi, mudah marah, sering mengeluh, mudah tersinggung, bahkan bisa bertengkar karena hal kecil. Padahal inti dari haji bukan hanya ritual saja, tapi juga bagaimana menjaga akhlak dan kesabaran. Semakin sabar seseorang menghadapi ujian selama melakukan ibadah haji, semakin besar juga pelajaran yang akan didapatkan. Kesalahan keenam adalah jalan sendiri dan tidak menghafal lokasi. Banyak jamaah merasa percaya diri pergi sendiri tanpa benar-benar mengenali lokasi hotel atau rombongannya. Hal ini dapat berakibat jamaah bisa tersesat, merasakan panik, kehilangan arah, bahkan terpisah dari kelompoknya berjam-jam. Mekah sangat ramai dan banyak area yang terlihat mirip. Jadi tips pentingnya adalah hendaknya jamaah memiliki foto hotel yang ditinggalinya. Kemudian simpan alamat hotel, hafalkan nomor sektor, gunakan tanda khusus, dan jangan terlalu sering pergi sendiri jika belum hafal area atau hotelnya. Kesalahan kecil ini sangat sering terjadi, terutama pada jamaah lansia. Kesalahan ketujuh adalah kurang menjaga kesehatan dan pola makan. Teman-teman, banyak jamaah haji yang lupa makan karena terlalu fokus ibadah. Ada juga yang kurang tidur, makannya sembarangan, tidak minum vitamin, atau mengabaikan kondisi tubuh. Padahal saat tubuh mulai drop atau merasakan sakit, ibadah akan jauh terasa lebih berat. Karena haji membutuhkan stamina yang kuat. Karena itu tipsnya, jangan telat makan, tidurlah meski sebentar, mengkonsumsi vitamin, dan segera istirahat jika tubuh mulai lelah. Jangan menunggu sakit parah dulu baru berhenti ya. Kesalahan kedelapan adalah lupa bahwa haji adalah perjalanan hati. Kesalahan terakhir dan yang paling dalam adalah terlalu sibuk dengan hal teknis sampai lupa memperbaiki hati. Misalnya ada yang sibuk membandingkan fasilitas, ada yang mengeluh soal makanan, ada yang kecewa karena kondisi tidak sesuai harapan. Padahal haji adalah perjalanan untuk belajar ikhlas, belajar sabar, belajar tawakal, dan
mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ujian terbesar saat melaksanakan ibadah haji bukan rasa lelah, tetapi bagaimana hati tetap tenang di tengah semua ketidaknyamanan. Teman-teman, haji bukan perjalanan yang mudah, tapi justru disitulah letak keindahannya. Karena setiap rasa lelah, setiap antrian, setiap ujian kesabaran, semuanya sedang mengajarkan kita menjadi pribadi yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dimudahkan menjadi haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah deskripsi tentang kesalahan jamaah haji yang harus dihindari, beserta tips penting untuk jamaah haji yang tidak boleh dilewati. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini untuk berbagi manfaat. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq li aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.